pasti sudah sehat ya semuanya, sudah siap untuk belajar. Anak-anak, mari kita akan belajar agama hari ini. Kita akan memulai belajar dari buku cetak yang baru ya. Anak-anak sudah punya buku cetak semuanya. Kita akan membuka di halaman yang pertama. Oke, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan, dan kami telah siap untuk belajar hari ini. Tuhan tolong supaya kami boleh mengikuti mata pelajaran ini dengan baik. Berkati kami semua anak-anak-Mu dan juga Miss yang akan mengajar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, anak-anak mari perhatikan buku cetaknya di halaman yang pertama. Mari kita buka. Kita belajar hari ini di bab yang pertama, yaitu pengertian dosa. Apa itu dosa? Oke, sebelumnya di dalam Kejadian kita akan membaca Kejadian 3. Boleh anak-anak buka ya di Alkitab masing-masing. Di situ menceritakan tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Anak-anak masih ingat tentang Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa? Digoda oleh iblis. Nah, digoda iblis oleh ular ya, yang menyuruh mereka untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka memakan dan jatuh ke dalam dosa. Nah, anak-anak, di bagian yang pertama di tema kita menjelaskan tentang apa itu dosa. Dosa itu seperti apa? Contohnya mencuri, berbohong, melawan orang tua, berkelahi itu dosa, memfitnah, ya, berbagai macam dosa. Boleh anak-anak perhatikan ya. Baru di halaman yang kedua, mari kita buka secara bersama-sama. Perhatikan di halaman yang kedua, di situ ada pengertian dosa ya, ada beberapa pengertian dosa, baik di dalam Perjanjian Lama di Alkitab maupun di dalam Perjanjian Baru ya. Perjanjian Lama itu dari Kejadian sampai Maleakhi, sedangkan Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu ya. Anak-anak perhatikan ada satu kisah ya. Ada satu kisah yang dicatat di dalam buku cetak kita yang mengartikan dari arti dosa itu sendiri ya. Di sini dikatakan Mimik menangis di atas tempat tidurnya. Berkali-kali ia berjanji tidak akan mencuri lagi. Berarti si Mimik ini udah sering mencuri ya, tapi dia berjanji untuk tidak mencuri lagi. Namun ia masih mengambil pena temannya di kelas. Wah, siapa di sini yang punya pengalaman sama dengan Mimi? Dia berjanji tidak akan mencuri, tidak akan mengambil pena temannya, tetapi masih terus dilakukan. Terus dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak akan mencuri lagi, katanya di dalam doanya. Terus besok dia masuk sekolah. Namun tidak ada yang tahu apa yang dilakukannya. Ternyata si Mimik ini sudah sering mencuri diam-diam, sehingga teman-temannya yang ada di sekolah tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Nah, artinya hanya dia dan Tuhan yang tahu apa yang dia lakukan ya. Dosa apa yang dia lakukan. Nah, jadi ada pertanyaan di sini. Mengapa Mimik sangat sulit meninggalkan dosa mencuri? Nah, jadi ini pertanyaan untuk anak-anak ya, kelas 5. Perhatikan, kenapa kalau misalnya anak-anak ada kebiasaan mencuri nih? Kenapa itu susah untuk ditinggalkan? Kenapa masih sering untuk dilakukan? Ya. Terus, mengapa dosa seperti tali tambang yang mengikat kuat sekali? Artinya dosa itu atau kebiasaan mencuri, kebiasaan berbohong itu susah untuk dilepaskan. Artinya ketika kita mau sadar, tiba-tiba kita digoda lagi sama iblis ini. Ayo curi saja nggak apa-apa, berbohong aja nggak apa-apa. Nah, di sini ada beberapa pengertian ya. Di bagian A, anak-anak boleh perhatikan dan boleh dibaca di halaman yang kedua. Arti dosa ada kata, ada ra, ada pasa, awong, sagak, asam, rasa, tau. Jadi ini ada beberapa arti kata ya di dalam
Perjanjian lama, arti dosa itu artinya mengenai sasaran atau meleset, atau menghentikan atau menghancurkan, pemberontakan atau pelanggaran dan seterusnya. Baru di dalam perjanjian baru juga ada beberapa pengertian dosa ya. Asebes, poneros, hamartia. Jadi dan selanjutnya ada beberapa yang artinya kejahatan atau perbuatan amoral. Anak-anak boleh perhatikan di bukunya. Baru luncas atau tidak tepat sasaran, durhaka, melanggar hukum, munafik, nah sengaja melanggar, nah terus perbuatan menyimpang atau tercela. Itu beberapa pengertian dosa yang dicatat di dalam baik dalam perjanjian lama maupun di dalam Alkitab perjanjian baru. Artinya itu dosa itu sangat ngeri ya anak-anak. Baru di halaman yang kedua masih di situ dituliskan tentang satu kisah. Anak-anak masih ingat kisah tentang Habel dan Kain ya, di dalam Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 7. Ketika Kain panas hatinya kepada Habel, Allah mengingatkannya ya. Di situ dikatakan firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Nah, ini perintah Tuhan, ada perkataan Tuhan kepada Kain ketika dia iri melihat Habel ya, yang persembahannya diterima oleh Tuhan karena dia mempersembahkan yang baik dan tulus hati. Nah, jadi Kain ternyata tidak mempedulikan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Anak-anak boleh membaca, perhatikan di halaman yang kedua ini dikatakan bahwa ketika si Kain ini memiliki memiliki iri atau hatinya panas karena tidak suka dengan adiknya yaitu si Habel, akhirnya dia membunuh. Wah, ini merupakan dosa yang sangat kecil ya di mata Tuhan, dia membunuh adiknya sendiri, adik kandungnya. Coba perhatikan anak-anak di halaman yang ketiga. Lanjut. Di sini dikatakan ketika dia membunuh adiknya, Tuhan berkata, "Di mana Habel adikmu?" Nah, si Kain ini berkata kepada Tuhan, "Aku tidak tahu. Emang aku penjaga adikku?" Wah, pikirnya Tuhan tidak tahu apa yang dia lakukan. Ingat anak-anak, kalau kita melakukan dosa, mau dosa sekecil apapun itu, bukan hanya membunuh ya, semua yang melanggar firman Tuhan, yang bertentangan dengan Tuhan itu adalah dosa. Berbohong dosa, mencuri dosa, memfitnah dosa, mengejek teman dosa, membeda-bedakan kawan ya, yang miskin, yang kaya, tidak mau berteman, itu juga dosa ya, karena Tuhan sangat membenci dosa. Jadi anak-anak harus ingat ini dengan baik-baik. Baru di halaman yang ketiga masih ya, dari mana asalnya dosa? Tadi Miss sudah jelaskan. Kita boleh baca ya. Anak-anak boleh membacakan ini. Ada satu cerita tentang Adam dan Hawa ketika digoda oleh iblis. Nah, satu hal yang anak-anak harus ingat bahwa dosa itu berasal daripada iblis ya. Iblis. Dan artinya ketika kita melakukan dosa, artinya kita sudah menjadi sahabat iblis. Wah, kalau teman-teman melakukan dosa, melanggar perintah Tuhan, artinya teman-teman siap untuk menjadi sahabat iblis, menjadi teman iblis. Wah, berarti bukan teman anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan ya. Artinya dia suka berkompromi dengan iblis. Dia lebih senang mendengarkan suara iblis daripada suara Tuhan. Nah, jadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, anak kelas 5 ya, punya tugas dan tanggung jawab, harus berani katakan tidak kepada dosa ya. Berjanji untuk tidak melakukan dosa. Kalaupun sudah terlanjur melakukan dosa, secepatnya untuk meminta ampun kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Oke? Kita ada tugas di halaman yang ketiga.
baca Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Ya, jangan lupa itu dibacakan. Baru apa yang dilakukan Kain terhadap Habel. Tadi Miss sudah jelaskan secara ringkas. Nanti diceritakan lagi ya di sini di buku cetak ataupun di buku tugasnya masing-masing ya. Dituliskan ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak isi di halaman yang ketiga sampai halamannya yang keempat. Di sini ada beberapa pertanyaan diisi. Mengapa Kain melakukan hal itu? Apa tujuannya? Terus, apakah pernah merasa iri melihat orang? Misalnya anak-anak di rumah pernah nggak melihat teman-temannya yang berhasil, teman-temannya yang kaya atau punya segala sesuatu, terus kalian iri? Pernah nggak? Kalian isi di sini. Terus, apa yang seharusnya dilakukan oleh Kain? Kalau dia iri, apa yang seharusnya dia lakukan? Nah, terus apa yang berkat rohani yang kalian peroleh? Berkat rohani ini yaitu pesan ya, pesan moral atau apa yang memberkati kalian dari cerita Kain dan Habel. Terus kalian tuliskan di dalam sini atau di dalam buku tugas kalian masing-masing. Itu nanti dikerjakan, baru difoto, dikirimkan ke Miss ataupun di grup yang sudah kita buat. Oke, nanti di sini ada kesimpulan dan juga tuliskan janji dan komitmen. Misalnya dulu sering mencuri, dulu sering berbohong, dulu sering memfitnah, dan di sini dituliskan janjinya tidak akan pernah melakukan itu lagi atau apa ya, terserah anak-anak. Di bagian C dan D ini menjadi tugas anak-anak di rumah juga. C dan D harus dibaca, harus diperhatikan ya. Di situ menceritakan tentang apa, kisah tentang apa, sehingga anak-anak nanti lebih mengerti apa sih arti dosa itu, apa akibatnya kalau kita melakukan dosa, apa yang akan terjadi kepada kita ketika kita sering melakukan dosa. Tugas yang kedua di halaman yang ke-6 dan halaman yang ke-7 ya. Diperhatikan di halaman yang ke-6 dan halaman yang ke-7 ada beberapa yang harus kalian isi. Yang ke-7 ini sangat penting. Kalian ada beberapa perintah yang dituliskan di sini, terus disimpulkan ya. Boleh di buku cetak ataupun di buku tugas masing-masing. Tuliskan semua dosa yang kalian ingat. Nah, ini sangat penting. Dosa apa sih yang pernah kalian lakukan? Kalian ingat, dulu saya pernah ini, dulu saya pernah ini. Kalian ingat, terus kalian catat. Oh, saya pernah mencuri ini. Misalnya mencuri uang mama, uang papa. Saya dulu pernah memfitnah. Saya dulu pernah mengejek teman, mengambil barang teman. Kalian catat semua di buku tugas kalian. Terus itu nanti kalian doakan kepada Tuhan ya. Kalian doakan, terus itu kalian buat satu komitmen atau satu janji ya kepada Tuhan untuk tidak melakukan itu lagi. Kalian mohon ampun kepada Tuhan. Dan ini cukup untuk kalian saja, tidak perlu dikirimkan ke Miss. Ini cukup untuk kalian renungkan, cukup untuk kalian doakan di rumah ya. Tapi yang perlu anak-anak kirimkan ke Miss yaitu halaman yang ke-6 dan halaman yang ke-3 sampai ke-4. Jadi tugas kita ada 2, kerjakan dengan baik, kemudian itu difoto, dikirimkan ke Miss supaya dapat nilai yang bagus. Oke, demikian mata pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Semoga semua anak-anak boleh mengerjakan dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak kelas 5 sudah belajar agama hari ini. Kami rindu biarlah kami boleh mengerti, dan juga untuk tugas-tugas yang boleh akan kami kerjakan, biarlah kami bisa mengerjakannya dengan baik dan serius. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.